'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safazara Raudia dengan NIM 2330511058. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali program untuk jawaban dari UTS Pengolahan Citra Digital. Di baris 3 pertama, di sini saya mengimport 3 library, yaitu yang pertama ada CV2. CV2 itu dipakai untuk mengolah gambar, mulai dari baca gambar, ubah warna, sampai transformasi. Lalu untuk library NumPy, itu dipakai untuk mengolah data pixel dan juga yang bentuknya itu array. Untuk library Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dalam bentuk grid gambar. Lalu pada baris di sini program baris ini digunakan untuk membaca gambar yang akan diproses. Hasil bacaan gambar ini akan dimasukkan ke dalam variabel IMG dalam bentuk array 3 dimensi. Jadi, kenapa sih IMG tersebut harus dibaca terlebih dahulu? Itu karena semua proses pengolahan citra itu intinya nanti memanipulasi piksel, dan piksel itu cuma bisa diolah kalau misalkan sudah dalam terbentuk array. Jadi di sini aku mengambil gambar yang bernama flower2.jpg, lalu CV Amrit itu akan membaca gambar tersebut dan akan disimpan di variabel IMG. Jadi sekarang variabel IMG itu berisi file foto ini. Selanjutnya, di bagian baris ini ada print IMG shape. Itu adalah untuk agar kita itu mengetahui ukuran dari IMG tersebut, misalnya tinggi, lebar, dan juga channel warnanya. Lalu, pada bagian pertama, di soal pertama, kita mengharuskan untuk mengambil posisi ROI, yaitu region of interest. Nah, posisi ROI ini itu penting banget dalam pengolahan citra, karena ROI itu adalah bagian tertentu dari suatu gambar yang mau kita fokusin untuk lebih lanjut. Jadi, untuk ROI di gambar tersebut, itu aku mengambil area kotak pada baris 100 sampai 300 dan juga kolom 100 sampai 300. Dan baru disimpan ke dalam variabel IMG ROI. Jadi sekarang gambar itu kita udah menempatkan di suatu sudut yang barisnya itu 100 sampai 300 dan kolom itu 100 sampai 300. Selanjutnya untuk IMG acquisition, saya memilih translisi. Pada bagian sini, ini adalah jarak perpindahan objek. Untuk TS itu kita akan menggeser ke sebelah kanan, dan untuk TI itu kita akan menggeser 50 piksel ke bawah. Setelah itu, pada baris ini adalah baris matriks transformasinya. Jadi matriks ini tuh seperti aturan untuk memindahkan suatu gambar. Selanjutnya, pada baris ini, nah di sini ada fungsi wrap affine. Itu adalah fungsi untuk menerapkan transformasi ke gambar. Jadi kenapa ukuran output itu 200 karena menyesuaikan ukuran ROI biar muat setelah digeser. Selanjutnya untuk IMG enchantment, tadinya saya akan menggunakan thresholding, tetapi untuk gambarnya itu jadi hasilnya itu terlalu tidak jelas. Jadi di sini saya mengubah IMG enchantment-nya menjadi brightness dan kontras. Jadi untuk kontrasnya itu saya menggunakan 1.3 dan untuk brightness-nya itu 20. Kontras 1 itu artinya normal, dan untuk brightness-nya itu saya 20 itu agar gambar itu terlihat lebih cerah. Lalu pada bagian ini, fungsi ini itu awalnya untuk ngeblend dua gambar. Jadi nanti itu outputnya itu adalah kontras dikali gambar ditambah brightness. Jadi karena brightness-nya aku naikin, dan gambarnya jadi lebih terang, dan itu ngebantu kalau gambar asli itu terlalu gelap atau kurang pencahayaan sebenarnya. Lalu untuk IMG filtering di sini aku memilih untuk sharpening. Jadi sharpening itu untuk meningkatin detail gambar, untuk mentajamkan. Lalu di sini ini kernelnya itu saya menggunakan kernel 3 kali matriks 3 kali 3 yang nanti itu bakal dilautin ke seluruh pixel. Jadi nilai 5 di tengah ini adalah memperkuat pixel inti. Sedangkan -1 di sekelinya itu menggunakan pixel tetangganya. Nanti itu hasilnya itu akan menjadi lebih tajam. Lalu pada bagian ini, di sini
fungsi filter dua dimensi itu akan menerapkan kernel ke seluruh gambar. Jadi hasilnya itu nanti itu gambarnya itu lebih jelas, lebih tajam dan juga detailnya itu lebih keluar. Pada bagian sini ini tuh untuk menampilkan semua gambarnya. Jadi di sini itu aku akan menampilkan hasilnya itu dalam dua Windows. Yang pertama itu Windows untuk gambar ori, jadi gambar itu belum ada sudut roy-nya. Dan untuk Windows yang kedua ini untuk Windows yang nantinya itu ada 4 dari soal tersebut. Di sini untuk yang gambar sudah ditentukan roy-nya. Jadi di sini dia itu akan berada di baris ke satu dan 4 kolom lalu posisi ke satu. Selanjutnya untuk translasi dia itu akan ada di baris kedua. Untuk brightness dia akan berada di baris ketiga. Lalu untuk sharpen dia itu akan berada di baris keempat. Ini adalah hasil dari program. Nah, di sini kita bisa lihat aku menampilkan dua Windows. Yang pertama ini adalah gambar asli yang belum diketahui titik roy-nya, belum ada titik roy-nya, dan ini adalah gambar yang sudah diketahui titik roy-nya. Lalu ini adalah roy yang sudah ditranslasi, ini yang sudah di brightness dan juga kontras, dan ini gambar yang sudah di sharpen. Jadi, secara keseluruhan, program ini menunjukkan beberapa teknik penting di pengolahan cerita digital. Mulai dari cropping, terus memindahkan objek, dan juga meningkatkan kualitas gambar lewat brightness dan juga kontras. Sampai mentajamkan gambar, memakai filter sharpening, semua teknik ini adalah dasar yang sering banget dipakai di dunia nyata. Baik itu di kamera, aplikasi edit foto, maupun sistem computer vision. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.